kita jelaskan alasan dibalik kenapa setiap keluarga itu harus berdaya secara ekonomi dengan dinar. Yuk kita lanjut. Berikutnya apa Pak? Nah ini kita udah tahu nih berdasarkan data ya, emas tidak pernah di bawah 7% ke bawah untuk kenaikannya, selalu stabil di atas 10 sampai 40%. Bahkan data tahun ini saya sudah cross check tadi, untuk dinar saja dari awal Januari sampai kemarin akhir Oktober kita cross check data. Berdasarkan data harian yang kita rilis, kenaikan dinar itu kurang lebih hampir 30% Bapak Ibu. Kebayang ya, 10 bulan. Tiap bulan kenaikan aset yang kita punya, itu kenaikannya 3%. Sehingga 10 bulan kurang lebih 30%. Ya, aset apa yang bisa memberikan pertumbuhan setinggi itu? Deposito saja di bawah itu. Ya, reksadana 4% sampai 5%. Apalagi ruko sewa hanya 3%, rumah kontrakan itu di bawah 5% ya. Kita sudah riset detail Bapak Ibu. Jadi ibaratnya trust dengan kita, insya Allah Bapak Ibu bisa menyelamatkan aset dan kita akan ajarkan tahapan demi tahapannya untuk sampai di level tersebut. Ya, oke, saya lanjut. Nah, ini dia. Kita bisa melihat bagaimana harga dinar. Ini saya coba cek di awal Januari ya, tanggal 18. Itu 10 dinar harganya 50 juta, lalu di harga 31 Oktober kemarin, nah ini saya sudah rincikan nih. Jadi harga beli pada saat 18 Januari itu 50 juta, 31 Oktober kemarin itu 71 juta. Ada selisih kurang lebih 20 juta 800 sekian-sekian. Ini per 10 dinar. Ya, jadi kalau kita saat itu punya 100 dinar, maka fresh money kita punya 200 juta. Ya, kalau punya 200 juta gimana Pak? Kita punya 400 juta, selisihnya kurang lebih. Dan dengan uang itu kita bisa berdaya, membeli lagi aset-aset kita yang sudah kita jual, membuat bisnis baru, berhasil nggak berhasil, kita nggak peduli dengan itu. Karena tiap tahunnya nanti kita bisa berbisnis lagi dengan modal dari selisih kenaikan dinar ini. Nah, ini gambaran bagaimana, ini bagaimana gambaran berdasarkan data ya, selisih buyback, khusus yang 10 dinar saja kita sudah bisa baca kenaikannya 29,27% ya. Jadi ibaratnya semua orang yang sudah beli di awal Januari kemarin jual di Oktober itu sudah ringnya kurang lebih 30%. Ya, Bapak Ibu sudah simpan belum? Boleh cek sendiri ya, nanti cross check ya di tanggal 18 sama 31 Oktober. Saya akan lanjut ya karena kita nanti banyak diskusi. Berikutnya apa Pak? Nah, ini dia. Saya akan jelaskan entry level dalam menyimpan dinar. Banyak orang salah kaprah dalam hal ini. Saya akan jelaskan yang pertama, level pertama yang harus Anda tuntaskan dalam menyimpan aset dalam bentuk dinar adalah Anda harus sampai di tangga pertama. Tangga pertama, entry level, ibaratnya SD, kelas 1 SD dalam proses menyimpan dinar Anda wajib punya 20 dinar. Ya, kenapa sih Pak 20 dinar Pak? Ini kita mulai dulu dari keluarga. Nggak usah muluk-muluk sebagai negara, perusahaan, fokus ke keluarga kita dulu nih ya. Keluarga kita berazam detik ini, ya Allah mampukan keluarga kami untuk punya 20 dinar pertama. Kenapa sih Pak 20 dinar Pak? Apakah 20 dinar ini sudah bikin keluarga kita pasif income? Belum, Anda belum next level. Anda baru menyelamatkan keluarga Anda di balik rongrongan-rongrongan yang Anda tidak sadari. Yuk kita bedah lebih detail. Apa saja itu? Yang pertama, manfaat 20 dinar bagi keluarga Anda. Apa aja? Satu, sebagai cadangan dana darurat. Ya, setiap keluarga. Selama ini, kenapa sih Pak? Setiap keluarga itu ketika COVID kemarin, merepotkan keluarga yang lain. Karena cadangan dana darurat keluarganya nggak punya, nggak memperhitungkan if something happen. Ya, jika terjadi turbulensi dengan keluarganya, nggak siap dengan dana darurat. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk cerdas keuangan, mulai memikirkan cadangan dana darurat keluarga. Dan idealnya adalah cadangan dana darurat keluarga disiapkan untuk kebutuhan 2 tahun. Jadi kalau hari ini kebutuhan rumah tangga Bapak Ibu 5 juta. Pak, kebutuhan rumah tangga saya 5 juta. Berarti setahun 60 juta. 2 tahun 120 juta. Inilah yang harus Bapak Ibu penuhi ya, cadangan dana darurat keluarga. Pak, kenapa harus 2 tahun? Karena kita pernah merasakan kehidupan 2 tahun tidak boleh bekerja, tidak boleh berbisnis, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh do something ketika COVID. Betul apa betul, ya kan?
Ya, jadi ini alasan dibalik kenapa 20 dinar. Karena 20 dinar kalau dirupiahkan sekarang setara 140 jutaan kurang lebih. 140 juta dengan gaya hidup Anda yang hanya 5 juta itu bisa mengcover biaya hidup keluarga selama 2 tahun tanpa ada aktivitas apapun. Bahkan kalau keluarga Anda, bahkan kalau suami Anda misalnya nggak dipekerjakan, ini bisa menjadi dana cadangan darurat keluarga sampai peluang baru datang, ya. Ini yang pertama, oke? Jadi keluarga yang sehat adalah keluarga yang sudah menyiapkan 20 dinar pertama sebagai sebagai cadangan dana darurat keluarga, bukan sebagai passive income nih. Karena Bapak Ibu baru entry level, kita belum next level ya. Jadi entry levelnya dulu. Lanjut, apalagi Pak manfaat lain? Yang kedua, asuransi kesehatan keluarga. Jadi mohon maaf, mulai hari ini ya saya mengajak Bapak Ibu sudah nggak perlu pakai lagi asuransi. Pak, ini propaganda nggak bener, tapi saya mengajak Bapak Ibu coba berapa banyak deh kita sudah bayar polis asuransi dan lain sebagainya. Klaimnya mudah nggak Bapak Ibu, dengan iming-iming dan lain sebagainya. Sedangkan Bapak Ibu membeli dinar ya dengan 20 dinar yang Bapak Ibu beli, yang Bapak Ibu simpan sebagai cadangan dana keluarga, sebagai asuransi kesehatan keluarga. Ada salah satu anggota keluarga yang kurang sehat, datang ke rumah sehat, dinarnya langsung bisa dijual. Ya, dinar itu yang menjadi asuransi keluarga kita. Langsung datang ke mitra-mitra kita, jual instan terima uang. Ya, langsung bisa buat bayar untuk kebutuhan keluarga. Pak, dinarnya berkurang. Ya memang, Anda kan masih posisi di level entry. Ya, yang mana uang 20 dinar atau aset 20 dinar ini hanya dipakai untuk darurat dan sebagai dana asuransi kesehatan keluarga. Di mana jika seandainya ada yang tidak sehat. Oke, lanjut ya. Saya percepat. Kemudian perlindungan aset dari inflasi, ya. Kemudian manfaat lain adalah sebagai aset yang sangat liquid. Sudah lebih dari cukup, ya. Sudah lebih dari cukup. Nanti saya buktikan bagaimana dinar itu sangat liquid, ya. Banyak case contoh nanti kita bahas di belakang. Kemudian, nah ini yang paling penting, kesungguhan kita, berazam kita menghidupkan sunnah Nabi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, 90% warga Indonesia adalah Muslim, tapi kesadaran untuk menghidupkan sunnah. Padahal sunnah ini kalau dijalankan, ya, maka berapa banyak orang tertolong dengan 20 dinar. 20 dinar yang Anda kumpulkan, Anda keluarkan zakatnya setelah disimpan setahun, setengah dinar, itu bisa menolong orang lain, bisa menolong ekonomi orang lain, bisa memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Ya, oke. Lalu berikutnya apa? Ya jelas ini, Anda termasuk orang-orang yang mampu, ya, dan tentu Allah akan bukakan bagi Anda rizki-rizki baru, sumur-sumur baru, peluang-peluang baru, mengingat Anda sekarang sudah memantaskan diri Anda menjadi golongan orang-orang yang mampu mengeluarkan zakat. Ya, kebayang nggak Bapak Ibu? Ya, hanya dengan 20 dinar pertama, ya Pak, nggak gampang Pak. Anda jangan bilang nggak gampang, do it, mau dulu. Ya, Anda sudah belajar, kalau sudah belajar di ilmu Money Rezeki, ilmu LOP, ya disinilah Anda sungguh-sungguh. Ya, nanti saya jelaskan menuju tahapan ke sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga poin penting adalah bagaimana sebuah keluarga bisa selamat ya dari rongrongan yang namanya pinjol, ya, pay letter, kartu kredit atau pinjam ke perbankan, ya, A sampai Z yang akhirnya mendekati riba, ya, ngeri banget ya. Nah, dengan 20 dinar ini, Bapak Ibu sudah nggak inget kalau di luaran sana itu ada pinjol, ada pay letter, ada promo 11-11, 12-12, bla bla bla. Ya, kenapa? Karena fokus kita adalah 20 dinar. Oke? Siap Bapak Ibu untuk memulai entry levelnya? Kalau siap, kita lanjut nih materi kita menuju next level passive income, ya. Karena saya akan membereskan semua mindset-mindset yang selama ini nggak tepat dalam hal menyimpan aset, karena ini darurat, ya, darurat. Banyak orang tidak mengedukasi ini, padahal inilah basic pondasi dari sebuah keluarga yang berada di Indonesia agar kita terus tidak hanya menjadi negara berkembang, tapi negara maju, berdaya dengan adanya dinar, ya. Oke, kita lanjut. What next? Nah, ini dia, ya, next level dari passive income, ya, next level passive income dari dinar adalah ini Bapak Ibu. Anda, ya, tidak bisa ditawar lagi nih. Ini saya sudah hitung, ya, sudah saya hitung bagaimana Anda bisa hidup di negara manapun, di negara Indonesia, di negara Australia, di seluruh belahan dunia manapun, Anda hanya perlu memenuhi angka ini saja, 200 sampai 1000 dinar, ya.
Pak, perhitungannya gimana itu? Saya masih nggak paham. Maksud Bapak itu gimana? Ya, 200 dinar sampai 1000 dinar bagi setiap keluarga. Itu kan besar, Pak. Yes, besar. Makanya kenapa? Energi, pikiran, dan tenaga kita semua selaraskan ke angka ini. Ya, tadi kan 20 dinar dulu nih sebuah keluarga. Itu belum apa-apa. Itu hanya sebagai dana darurat dan sebagai dana asuransi. Disinilah sebenarnya pasif income dari kepemilikan dinar. Jadi Anda yang tahu kebutuhan Anda, kenapa Pak harus 200 dinar? Kenapa Pak harus 1000 dinar? Terus gimana caranya? Oke, kita bahas. Mau tahu Bapak Ibu? Ya, ini masih ngikutin ya? Kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya apa Pak? Nah, ini saya akan cerita case by case ya. Silahkan Bapak Ibu catat betul ya, karena ini sudah masuk ke materi mikir ya, hitung-hitungan detail. Bapak Ibu harus benar-benar ini ya, catat, karena kita akan membuka cakrawala Bapak Ibu dari berbagai aspek. Hari ini kita belajar dari 5 case. Anda boleh catat ya, 5 case. Hari ini saya akan bahas dari case pertama. Nah, saya akan cerita tentang kisah ini. Mungkin sebagian sudah pernah saya ceritakan. Jadi ada kisah seorang kakak adik, Umar Usman. Ini nama samaran saja, tapi ini nyata ya. Si kakak, si Umar, dia percaya dengan perbankan. Jadi menyimpan semua asetnya ke dalam namanya deposito. Dia trust, saya punya uang 1 miliar, hasil jual tanah, saya pindahkan deposito, mengharapkan tiap bulan bagi hasil dari perbankan 4 juta. Ya, setahun dia terima 48 juta. Ini yang dia ceritakan kepada adiknya, si Usman. Usman, kamu mending simpan dalam deposito. Kayak aku nih, uang 1 miliar, tiap bulan aku terima 4 juta. Ya, 1 tahun aku terima 48 juta tanpa bekerja. Nah, ini dia, akhirnya Usman cerita. Kak Umar, gini, aku selama ini menyimpannya dalam bentuk emas, ya, maupun dinar. Kenapa? Karena menyimpan emas, ya, kenaikannya stabil di angka 10% minimal. Dengan asumsi paling minimal saja, tidak muluk seperti tahun ini kita bilang 30%. Yang paling rendah saja 10%. Dari 1 miliar, 10%-nya udah 100 juta. Karena kakaknya nggak percaya, akhirnya mereka sepakat, oke, saya siapkan uang 1 miliar, nanti setelah setahun, uangmu yang di bank silahkan dirupiahkan, semuanya, sampai berapa kamu dalam setahun itu dapat dari uang 1 miliar. Sedangkan adiknya, aku juga sekarang beli emas atau beli dinar senilai 1 miliar, setelah setahun aku akan jual total semua sama pokok-pokoknya. Ternyata setelah dihitung, betul Bapak Ibu, ya, yang deposito udah nggak bisa berubah lagi, kemampuan bank hanya segitu, ya, dengan tingkat mitigasi resiko yang sudah disusun A sampai Z, namanya sebuah sistem, ya, mentok hanya di angka itu. Akhirnya apa? Kakaknya mendapatkan 48 juta, adiknya mendapatkan 100 juta. Dari situ aja dengan angka paling minim, itu sudah selisih sekitar 52 juta. Ya, kalau seandainya hanya 10% dari situ, itu kan udah selisih 5,2%, ya. Nah, setelah melihat data, fakta, setelah dirupiahkan, maka detik itu juga kakaknya juga akhirnya beli emas, ya. Percayalah Bapak Ibu, banyak orang di luar sana nggak trust dengan omongan kita. Mereka harus butuh bukti, lihat data. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Banyak kok, saya bertemu dengan orang, Pak, dia masih mantap dengan pilihan dia menyimpan ini dalam bentuk ini. Nah, kita belajar lagi nanti ya. Ini case pertama deposito, ya. Ini fakta dan akhirnya kakaknya menyimpan dalam bentuk dinar. Oke, saya lanjut. Berikutnya apa, Pak? Nah, ini dia. Sebelum ke case kedua, saya akan share kepada Bapak Ibu materi kita. Yang pertama, bagaimana sih Pak? Tadi saya sempat bilang, untuk next level, passive income, dari dinar tidak bisa ditawar. Anda harus berazam, ya Allah, LOP saya 200 sampai 1000 dinar. Ini langkah-langkah yang sudah kita riset. Ya, yang sudah kita riset cara tercepat Anda untuk mencapai angka-angka tadi. Ya, karena saya lihat dari Bapak Ibu semua sudah sampai tahapannya adalah orang-orang yang sudah pengetahuan, wawasan, pengalaman dalam hidup sudah sangat banyak. Ya, jadi ini Anda harus ikuti. Kenapa? Ini data yang sudah kita riset. Ya, mempercepat bagaimana target Anda tercapai. Yang pertama, Anda wajib mulai hari ini Anda catat betul di kertas, di note HP Anda, catat betul. Saya punya aset apa saja? Oh, saya punya tanah, saya punya rumah, saya punya ruko, punya rumah kos, punya apartemen, punya rumah kontrakan. Catat semua. Ini yang berbau aset fisik. Anda nggak perlu bertanya dulu. Ikuti yang saya perintahkan. Catat ya. Kalau Anda bawa catatan, ikutin ilmu ini ya. Lalu yang kedua Pak, apa? Berikutnya, ya, Anda catat juga, Anda punyakah deposito?
Ya, Anda punyakah sukuk? Anda punyakah reksadana? Anda punyakah obligasi? Anda punyakah saham, kripto? Ya, ini sekarang banyak di kripto. Ya, kripto. Ya, orang memang merasa, Pak, ini naiknya tinggi. Percayalah bahwasanya roller coaster tadi, ya secepat itu juga uang Anda akan hilang. Ya, karena tadi semua yang berbau digital, yang seperti disampaikan oleh Pak Nasrullah, sama halnya seperti kentut, angin, bau. Jadi kalau Anda ada orang kentut di sekitar Anda, itu bau sekali. Nah, itulah perumpamaan semua aset-aset berbentuk digital. Oke, Anda tugasnya hari ini catat aja dulu. Jangan pertanyakan yang saya minta. Ya, kalau punya fisik, catat. Kalau punya digital, catat. Kalau nggak punya apa-apa, pengamat. Ya, kalau nggak punya apa-apa, jangan catat aset tetangga Anda. Ya, udah fokus ke diri Anda dulu. Oke, kita lanjut. Lalu berikutnya, kalau Anda punya, Pak, tapi saya nggak punya aset, saya nggak punya digital, tapi Pak, saya sempat menabung dalam bentuk emas, antum, UBS, apalagi dan merek-merek emas lainnya, emas cukim, emas apa lagi, dan seterusnya ya. Anda catat dulu, ya, Anda catat nih. Terus berikutnya apa? Pak, saya baru dapat dana pensiun atau dana warisan, ini sebentar lagi nih, lagi bagi-bagiin. Ya, Anda catat juga tuh. Berikutnya apa? Pak, saya punya tabungan dolar, Pak. Nah, Anda perlu tahu bahwasanya tabungan dolar, ya, itu semakin tahun semakin beda harganya, berkurang nilainya, ya. Dolar tahun 2010 ke bawah itu berkurang value-nya 1000, ya. Dolar karena tinta warna kuning dikurangi 100. Dolar karena beda tahun, karena ketekuk A sampai Z, banyak banget tetek bengeknya yang di dunia dolar ini, ya. Jadi ini sama juga, Anda catat dulu. Pak, saya punya nih uang dolar karena waktu suami kerja di luar angkasa itu bayarannya dolar, Pak, gitu. Nah, udah Anda catat. Ya, oh ada 1000 dolar gitu ya. Catat aja dulu. Ini kita lagi proses mengaudit aset Anda. Sebenarnya Anda itu punya atau enggak, gitu aja. Ya, karena saya akan membantu Anda what next, Pak, setelah ini ya. Ikut aja dulu. Berikutnya apa? Nah, ini kalau seandainya nggak punya yang di atas itu semua, selain hanya dari gaji dan bisnis, maka Anda catat dari situ. Berapa yang bisa Anda sisihkan tiap bulan, dikurangi yang kebutuhan pokok. Tapi di level ini itu lama banget ya. Saya nggak sarankan di bagian nabung ini rutin tiap bulan, bisa, tapi butuh bertahun-tahun. Tapi shortcut tercepat adalah Anda ikuti di level dari mulai 1 sampai 5. Ya, ini yang paling tercepat untuk mencapai angka passive income yang Anda inginkan. Oke, saya akan lanjut lagi. Tugas Anda hanya mencatat ya tadi. Anda yang lebih tahu. Ya, sambil mikir, nanti ketemu tuh. Oh, di sini, di sini, di sini ya. Oke, saya akan lanjut. Nah, ini dia. Pak, ini saya punya barang-barang lucu. Ya, barang-barang lucu. Anda yang tahu di rumah Anda itu siapa yang pernah barang apa yang bikin Anda ketawa? Sofa, panci. Ya nggak tahu lah. Tapi fokuslah kepada aset-aset yang punya value tinggi. Ya, elektronik, mobil, apalagi apa barang-barang lucu di rumah Anda yang tahu, yang nilainya di atas 1 juta ke atas. Ya, itu. Nah, yang perlu Anda lakukan dari itu semua, kembalikan semuanya aset yang Anda punya menjadi sebuah indukan besar. Indukan besar dalam bentuk apa? Dinar. Ya, Pak, kenapa ini harus ke dinar, Pak? Apa alasan Bapak di balik menyuruh kita untuk memindahkan ke dinar? Oke, saya akan jelaskan. Pertama, ya, sebelum aset Anda berubah menjadi bentuk aset fisik, aset digital, ya, apalagi dana pensiun, falas, dolar, dan lain sebagainya. Sebenarnya semuanya itu wujud aslinya adalah emas. Ya, wujud aslinya aset Anda yang benar adalah semua ke emas. Ketika semua aset Anda menjadi satu, ya, bayangkan Bapak Ibu, pernah melihat sapu lidi? Nah, saya bayangkan semua aset Anda saat ini itu kenapa tidak pernah berbakti tiap tahunnya kepada Anda? Ya, karena Anda sendiri yang mensplit ke banyak hal. Jadi saya kurang sepakat ya kalau dengan kata-kata apa ya, split aset Anda ke banyak hal. Saya nggak setuju ya. Kenapa? Semakin besar indukannya dalam bentuk dinar, maka dia lebih berdaya seperti halnya sapu lidi tadi. Satu genggaman kerasa buat nyapu halaman. Coba bayangin satu sapu lidi. Itulah yang terjadi ketika aset Anda tercerai-berai dalam bentuk ruko, tanah, bla 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 dan seterusnya. Pindahkan semua ke dalam bentuk menjadi dinar, sehingga ya Anda akan menikmati pasif income-nya dari setiap kenaikannya tiap tahun 10% saja.
ya, tahun ini sampai 30%, ya. Dari kenaikan itulah baru Anda nanti beli lagi tuh ruko, tanah, silahkan. Ya, ini maksud saya, Anda harus punya indukan dinar dulu sebelum aset yang lain. Itulah kenapa saya pengen menggalakkan kepada semua yang ikut Zoom malam hari ini. Yuk kita galakkan restart your asset. Boleh ketik di komen ya. Restart your asset. Maksudnya apa, Pak? Kembalikan semua aset kita dalam bentuk dinar. Jangan ditawar, jangan ditanya, jangan dibantah, ya. Kenapa? Karena setiap tahunnya aset Anda dalam bentuk dinar ini akan berbakti kepada Anda tanpa diminta, tanpa disuruh, ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia berbakti kepada Anda minim 10%. Ya, yang dengan 10% tadi Anda bisa bikin bisnis, ya, Anda bisa beli rumah, beli aset, bla bla bla, ya. Jadi salahnya Anda di mana? Salahnya Anda adalah nggak punya dinar tapi punya aset, sehingga if something happen dengan keluarga Anda kelabakan. Mau jual nggak cepet laku, di diskon 50% nggak laku, betul apa betul, ya kan? Ini makanya kenapa saya pengen mengajak semua. Saya tidak melarang Anda memiliki rumah, ruko, bla bla bla, enggak. Yang saya larang Anda adalah Anda belum punya indukan sudah berani beli aset. Ini kesalahan fatal Anda. Inilah yang saya mau perbaiki, ya, agar Anda sadar nih, kebuka wawasannya, kebuka cakrawalanya, jangan nakal lagi. Jangan nakal lagi, ya. Ikuti yang saya advise biar kita sama-sama selamat, ya. Sebagai orang muslim nggak ada pilihan lain selain begini caranya untuk menjadikan setiap keluarga berdaya. Nggak perlu mikir, Pak, nanti kalau suami saya di PHK, Pak, nanti kalau bisnis suami saya nggak berhasil. Nggak perlu khawatir, karena apa? Anda sudah punya aset yang setiap tahun tanpa Anda minta berbakti dengan baik, ya, berbakti dengan baik kepada Anda. Ditambah lagi apa? Anda menghidupkan sunnah. Ketika Anda menghidupkan sunnah, maka Allah langsung yang memudahkan semua urusan Anda, ya, urusan Bapak Ibu semua. Oke, saya lanjut, ya, karena materi kita masih panjang, ya. Oke, nah ini saya akan cerita bagaimana sebuah case nyata. Kenapa nyata, Pak? Karena ini di depan mata saya. Oke, saya langsung clearkan ini cerita tentang ruko senilai 3,6 miliar. Ini bagi Anda yang tadi nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Ini sebuah ruko 3,6 miliar berada di area Margonda, Depok. Kita akan belajar langsung hitung-hitungan real di lapangan, ya. Ruko di semua deretan ini, saya sudah riset 3,6 miliar harganya. Kita bandingkan jika seandainya orang yang punya ruko-ruko di sini nih dijual, lalu ya dia nggak usah pusing dengan ruko. Cukup punya dinar senilai 3,6 miliar. Pak, gimana perbandingannya? Oke, ini dia perhitungannya. Saya tadi udah riset, ya. Nah, ruko strategis di kota Depok, ya. Ini datanya 3,6 miliar nilai sewa ruko. Bapak Ibu kalau tahu, sebenarnya acuan nilai properti dimanapun harusnya itu 5-7% dari nilai propertinya. Jadi kalau nilai propertinya 3,6 miliar, harusnya, ya, nilai sewa dari ruko ini adalah 180 juta per tahun. Tapi tahukah Bapak Ibu, faktanya di lapangan, nggak ada satupun orang yang mau dengan biaya sewa itu, ya, nggak ada. Kenapa saya bilang nggak ada? Karena realnya setelah diriset di deretan ruko-ruko ini, semua nilai sewanya adalah hanya 100 juta saja setahun, ya, hanya 100 juta Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya ruko di deretan kayak tadi tuh, harga 3,6 miliar, tutup mata langsung pasang dijual, ya, dijual. Kenapa Pak dijual? Ya ini biar dia berbakti kepada kita. Berbakti lebih rajin, diminta tanpa diminta, nggak pusing dengan biaya maintenance, nggak pusing dengan biaya apalagi A sampai Z yang berkaitan dengan ruko, masih pusing nyari penyewa, apalagi udah banyak. Sekarang kita coba berhitung berdasarkan dinar. Jika seandainya ruko tadi dijual, laku, dapatlah uang 3,6 miliar, dibelikan dinar, ya, di Januari kemarin, maka dia akan mendapatkan 71 keping pecahan 10 dinar. Ya, kalau secara akumulasi dia mendapatkan 710 dinar. Ya, ini saya lihat di Januari. Lalu kita pakai data 31 Oktober tadi. Ya, tahun ini kenaikan dinar adalah 29% berdasarkan riset harga yang dirilis harian oleh Dinar Khairul Razikin. Dari 3,6 miliar, jika seandainya berbentuk dinar, bukan berbentuk ruko, memang ruko terlihat megah, tapi ke kantong kita dia nggak berbakti dengan baik.
ya. Maka ketika diwujudkan dalam bentuk dinar, ya, ini 29% dari 3,6 miliar nilai rupiahnya 1,44 miliar. Jadi 1 miliar 44 juta. Ya, selisih sewa ruko dan simpan dalam bentuk dinar adalah 944 juta Bapak Ibu. Ya, coba lihat. Kita sudah mengeluarkan buat sewa ruko plus masih ada selisih 944 juta. Kesimpulannya dari case ruko sama dinar ini adalah apa? Bahwasanya jika disimpan asetnya tadi dalam bentuk dinar, maka sebenarnya orang yang punya ruko tadi, ya, asetnya lebih berbakti 10 kali lipat. Oh iso Pak, sampai 10 kali lipat? Ya iya, karena kenaikan 30% dari 3,6 miliar adalah 1 miliar 44 juta, dibagi biaya sewa setahun 100 juta. Ini berarti sebenarnya kalau disimpan dalam dinar, dia sudah dapat uang sewa di depan senilai 1 miliar tadi, ya, mendapatkan biaya sewa 10 tahun dibayar di depan, ya. Beda kalau masih asetnya tadi berbentuk dalam ruko, nunggu 10 tahun dia baru terima uang 1 miliar 44 juta. Simpan dalam dinar nggak usah nunggu 10 tahun Pak, 10 bulan Bapak sudah mendapatkan uang sewa ruko setara 10 tahun, ya. Ini hitungan real, ya, saya nggak ngadi-ngadi. Ini beneran dan kita bisa cek ke sini, ya. Ini data fakta. Ini case ruko. Oke, kita lanjut ya. Nanti boleh kita diskusi ya. Siapa-siapa yang sudah, Pak, saya banyak ruko saya. Udah sekarang tutup mata, langsung datang ke percetakan, bikin spanduk tulisan dijual. Ya, jangan ditawar. Dijual, cara bayar cash bertahap, ya. Cara bayar cash bertahap. Permudah semua orang untuk cara bayar aset Anda, ya. Sebenarnya cara menjual cepat itu permudah cara orang untuk bayar, ya. Misalnya cash bertahap atau, ya, bisa bayar 50%, libur 1 tahun. Terserah Anda mau caranya gimana. Yang penting permudah cara orang untuk bayar. Pak, apakah itu nggak resiko? Anda kan belum balik nama, hanya sekedar PBJB. Selama dia belum lunas kepada Anda masih pegang kendali terhadap aset tersebut, ya. Oke, kita lanjut ya. Karena materi kita lumayan banyak ini. Oke. Nah, ini contoh lain, ya. Tadi kita sudah contohkan aset fisik, ya, aset fisik. Sekarang aset digital. Yuk, kita mulai belajar berhitung. Tadi kalau sudah aset fisik, kita sudah masuk, Pak, saya juga punya aset fisik. Kontrakan, Pak. Kontrakan juga sama, ya. Saya nggak perlu hitungkan ulang, ya, karena sama juga tadi, 3-5%. Kos-kosan gimana, Pak? Sama, ya, jangan ditanya lagi. Oke, sekarang kita ke aset digital dalam bentuk sukuk. Pak, sukuk itu apa? Ya, sukuk itu apa, Pak? Bedanya apa dengan yang lain gitu? Sukuk adalah surat utang yang dikeluarkan oleh BUMN. Ya, biasanya perusahaan-perusahaan BUMN itu butuh dana besar untuk mendanai sebuah proyek. Contoh, proyek KCIC, Kereta Cepat Indo-Cina, misalnya, ya. Pemerintah mengeluarkan sukuk, dan sukuk itu biasanya gabungan dari banyak bank dan penyalurannya lewat perbankan, ya. Nanti sukuk dengan kode berapa-berapa itu biasanya beda-beda imbal hasil yang diberikan. Ada yang 5-6%, lebih tinggi, biasanya lebih tinggi daripada deposito. Oke, lalu gimana Pak contoh case ini? Ya, ini case kedua, ya. Bagaimana menyimpan aset dalam bentuk sukuk vs dinar. Tadi kita udah belajar case 1, udah jelas depan mata selisihnya. Case ruko lebih jelas lagi. Sekarang case sukuk. Nah, mungkin sebagian sudah banyak tahu, ini saya pernah share. Jadi prinsipnya gini, kalau yang kisah ini adalah 2,5 miliar dia tiap bulan, sudah 5 tahun dia menikmati dari sukuk ini. Tiap tahun dia terima 120 juta, per bulan dia terima 10 juta. Singkat cerita, 5 tahun dia sudah terima 600 juta dari uang 2,5 miliar. Lalu singkat cerita dia nanya, Pak, kalau seandainya disimpan dalam bentuk dinar, gimana perhitungannya? Apakah lebih menguntungkan? Kalau lebih menguntungkan, maka kita ganti ke dinar. Oke? Kita langsung berhitung, ya. Saat itu saya bantu hitungkan, 5 tahun yang lalu, harga 1 gram itu adalah 758.000. 2,5 miliar dibagi 758 ketemu 3,2 kilo. Jadi orang ini sebenarnya dari uang 2,5 miliarnya, kalau dibelikan emas, ya, itu kurang lebih 3,3 kilo lah, kurang 2 gram. Nah,
pada saat dia konsultasi ini adalah di bulan Agustus, ya, saat itu harga emas masih 1,4. Hari ini, ya, kita bisa melihat emas sudah tembus ya di atas 1,4 ke atas. Bahkan kemarin sempat 1,56 ya. Tapi kita nggak hitung angka tertinggi, angka yang sesuai real saat itu minta data. Nah, kalau seandainya dari uang 2,5 miliarnya menjadi 3,3 kilo dikali harga emas terupdate 5 tahun terakhir, maka nilai aset dia seharusnya 4,6 miliar. Di total sesuai dengan angka terupdate. Nah, selisih keuntungan antara menyimpan dinar maupun emas, ya, 4,6 miliar dikurangi modalnya 2,5 miliar, masih ada sisa 2,1 miliar. 2,1 miliar dikurangi kalau dia menyimpan dalam bentuk sukuk, ya. Dalam bentuk sukuk itu masih ada selisih sekitar 1,5 miliar. Ini perhitungannya ya. 1,5 miliar. Jadi 2,1 miliar dikurangi 600 juta dengan asumsi sudah dikurangi sukuk tadi, dia masih punya uang 1,5 miliar. Dan 1,5 miliarnya ini kemana yang harusnya dia nikmati? Ya jelas dinikmati oleh pemanfaat dana 2,5 miliar tadi dalam bentuk sukuk, ya, dipakai untuk proyek-proyek tadi itu. Ya, jadi sebenarnya Anda seharusnya berhak atas sebuah bagi hasil, atas sebuah kenaikan aset yang lebih signifikan. Tapi selama ini apa? Yang menikmati aset Anda adalah pihak ketiga. Yang menikmati aset Anda bukan Anda. Tapi Anda sudah bangga dengan angka itu, padahal sebenarnya dengan selisih yang tinggi ini Anda bisa lebih berdaya, lebih banyak bisa bantu orang. Ya, Anda bisa lebih banyak berkarya. Ya, beli aset-aset yang tadi yang di luar Nurul tadi. Ya, Anda bisa beli lagi tuh semua aset yang sudah Anda jual. Ya, makanya berdasarkan data ini, maka sebenarnya emas tetap yang terbaik. Ya, oke. Dan alhamdulillah ini orangnya akhirnya saya sendiri yang ngantar. Dia benar-benar pindahkan ke dalam bentuk dinar. Ya, setelah memindahkan dalam dinar gimana Pak? Puasa setahun. Ya, puasa setahun. Anda biasa puasa kan? Puasa itu menunda kesenangan di depan. Tapi percayalah, insya Allah. Ya, mana ada sih kita menanam pohon hari ini, terus hari ini juga tumbuh pohon besar. Enggak, Anda harus sabar. Setahun hanya sekali aja dalam seumur hidup Anda. Setelah Anda punya aset tadi 200 sampai 1.000 dinar, Anda hanya puasa setahun pertama. Berikutnya ngapain Pak? Sampai Anda meninggal, Anda panen. Ya, itu kelebihannya ketika Anda berkebun dinar. Ya, Pak, kalau berkebun sawit, aduh, udah berdarah-darah. Ya, kalau berkebun dinar, maka Anda bisa lihat value, angka, dan lain sebagainya. Ya, Anda seumur hidup Anda menikmati itu bisa diwariskan. Ini rahasia. Ya, kenapa? Karena habis ini Anda nggak akan kerja. Percaya nggak? Ya, potong kuku saya kalau saya bohong. Ya, oke, saya lanjut. Berikutnya apa? Ini sama juga ini orang sukuk. Ya, kenapa saya bilang orang sukuk? Karena saya sendiri yang nemui orang ini di pameran. Ya, jadi bapak ini sama cerita kayak tadi. Bedanya mungkin sukuknya dia lebih kecil. Kalau tadi kan 2,5 miliar, mungkin ini setengahnya. 2,5 miliar bagi 2, 1,3 miliar. Tiap bulan dia terima 5 juta. Sama dengan bangga. Ya, dia bercerita bahwasanya tiap bulan dia terima 5 juta. Ya, kita percepat ya, waktunya udah 2 jam, 3 jam nih. Oke, jadi ini orang bercerita sama case-nya kayak tadi sukuk. Ya, setelah kita jelaskan perhitungan dalam bentuk emas dengan uang yang dia punya, maka dengan kesadaran penuh, ya, detik itu juga dia beli di pameran kita 35 dinar kalau nggak salah ini orang, karena ada 2 orang ya, dan dia berjanji memindahkan semua sukuknya ke dinar, karena memang biasanya kalau sukuk itu Bapak Ibu ada penaltinya. Ada penaltinya gimana Pak? Ya kalau belum waktunya Anda sudah akad, misalnya ambil 6 bulan lalu Anda ambil lebih cepat, biasanya ada penaltinya. Penaltinya berapa Pak? Penaltinya biasanya kalau seandainya harusnya Anda akadnya 6 bulan, maka harusnya dapat 5%, mungkin berkurang. Harusnya dapat 5 juta jadi 2 juta. Kalau belum waktunya diambil, bisa jadi Anda kena penalti biaya admin dan lain sebagainya. Silahkan Anda nanti cari tahu. Ya, jadi ini case kedua tentang aset digital dalam bentuk sukuk. Oke, saya lanjut. Lanjut nggak Bapak Ibu? Boleh ketik di komen. Masih in nggak dengan kita? Sebelum saya lanjut ke case yang ketiga. Wah, ini panjang ya. Ada feedback? Oke, bismillah ya, lanjut. Oke, saya akan lanjut cerita case ketiga deposito. Ini lagi-lagi aset digital. Tadi sudah sukuk sebenarnya sudah di atas deposito, tapi ini deposito yang nilainya kecil-kecil, 300, 100, bahkan ada orang sudah deposito 100 juta 10 tahun dari 2000 berapa hanya terima 5 juta.
ya. Masya Allah, ini makanya inilah saya tergerak ya untuk mengedukasi Anda berada di tempat yang tidak tepat gitu. Padahal haknya harusnya Anda mendapatkan lebih banyak dari itu, ya. Oke, ini case deposito senilai 300 juta dibandingkan simpan dinar. Sama, lagi-lagi saya memang banyak bantu ya orang yang konsultasi. Jadi ini orang punya 300 juta, lalu saya belum jelasin tentang obligasinya, masih ke depositonya. Deposito itu kita tahu bahwasanya rata-rata, semua orang tahu, hampir semua bank ya, 3-4% lah kurang lebih. Dan dari 300 juta dikali 3% kurang lebih rupiahnya dapatnya 9 juta per tahun Bapak Ibu, per tahun ya, per tahun. Lalu 5 tahun dapat berapa dari 300 juta? Jika seandainya uang tersebut tidak diambil sama sekali, maka selama 5 tahun terakhir dia terima kurang lebih 45 juta. Ya, artinya apa? Menyimpan deposito dengan uang 300 juta selama 5 tahun dia terima imbal balik sebesar 45 juta atau 9 juta. Oke, what next? Berikutnya adalah saya bantu hitungkan dalam bentuk emas. Nah, emas jika flashback karena asumsi dia sudah 5 tahun ya, tentu saya akan berikan data fakta 5 tahun terakhir. Nah, tahun 2019 emas saat itu harga 748, 300 juta dibagi 748 ketemu 401 gram. Ya, karena ini nanya 5 November, maka saya kalikan tuh 401 kali harga 5 November, ketemu rupiahnya 617 juta. 617 juta dikurangi modalnya, ketemu 317 juta. 317 juta dibagi 5 tahun, berarti rata-rata per tahun dia terima 63 juta kalau seandainya menyimpannya dalam emas maupun dinar. Pak, kenapa sih emas sama dinar sama? Ya karena sebenarnya emas sama dinar sama dalam hal kenaikannya, nggak akan ada beda. Ya, nggak akan ada beda. Kalau naik 5% ya 5%. Ya, hanya saja kita berazam memindahkan dalam bentuk dinar, ya, keberkahan dan lain sebagainya. Pak, harganya lebih mahal, nanti kita jelasin ya. Karena Anda sebenarnya menunggu di harga buybacknya. Ya, oke, saya lanjut ke sini. 63 juta berbanding 9 juta. Dari angka ini saja sudah kita bisa lihat. Kalau ya, kalau dia menyimpan dalam bentuk dinar, ya, bagi hasil dalam 1 tahun, 63 juta itu masih lebih tinggi dibanding menyimpan selama 5 tahun di deposito. Deposito hanya 45 juta. Sedangkan menyimpan dalam bentuk dinar ya maupun emas, dia masih ada selisih tuh. 45 juta dikurangi 63 juta. Ya, nggak bisa, bener, jauh banget selisihnya. Ya, Anda bisa lihat sendiri data berdasarkan 5 tahun terakhir. Ini deposito. Anda pengen bukti apa lagi nih? Pak, saya pengen bukti apa lagi nih ya? Saya kasih lagi nih. Bukti ketiga, case keempat nih. Tadi ketiga ya, case keempat. Tips bebas finansial di masa pensiun. Emang bisa, Pak? Bisa, ya. Bahkan tanpa perlu menunggu. Detik ini, kalau Anda sudah memindahkan semua aset Anda sudah pensiun dini. Ya, sudah pensiun dini. Tapi kan nunggu setahun, Pak. Yes, itu puasa Anda setahun. Anda hanya puasa setahun kok. Menjalani aktivitas ini hanya sekali aja. Anda puasa setahun, setelah itu long life, ya, selamanya. Inilah yang bisa diwariskan ke anak cucu Anda, ya. Kuncinya apa? Jangan pernah jual indukannya. Jangan pernah jual indukannya, ya. Kalau misalnya value-nya uang Anda adalah 2 miliar, jangan pernah berkurang dari 2 miliar. Oke, saya lanjut. Tips bebas finansial di masa pensiun. Emang bisa, Pak? Bisa. Ya, saya ini hitung-hitungannya ya. Jadi gini, ini ada cerita, ya, konsultasi ke saya juga. Jadi orang ini ya 2 tahun lagi pensiun, umur 2 tahun lagi pensiun, sekarang umur 58, berarti 2 tahun lagi dia umur 60 tahun, ya, umur 60 tahun, dan dia menyampaikan bahwasanya, Pak, saya pengen seumur hidup saya nggak kerja lagi, tapi penghasilan saya tetap seperti halnya sekarang saya masih bekerja. Emang bisa, Pak, dari dinar atau emas? Yes, bisa. Ya, caranya gimana, Pak? Nah, ini caranya. Ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah dia sudah tahu kebutuhannya, makanya nanti di akhir saya akan minta Bapak Ibu untuk exercise, catat berapa sebenarnya Bapak Ibu itu pengen per bulan punya penghasilan untuk bisa menyelesaikan semua persoalan hidup dalam rumah tangga masing-masing, ya. Beda-beda loh, ada orang cukup 5 juta, ternyata ada juga orang yang per bulan butuhnya 50 juta, ternyata ada juga orang yang butuhnya 100 juta dan seterusnya. Nah, itu semua bisa di backup dari emas maupun dinar. Nah, case orang ini dia cerita, Pak, saya pengen 75 juta setahun atau per bulan sesuai dengan gaya hidup
atau biaya hidup saya tinggal saat ini di Bogor itu kurang lebih 6,2 juta atau 6 jutaan lah. Ya, saya cukup dengan uang 6 juta hidup di Bogor, berarti setahun 72 juta atau 75 jutaan lah. Nah, maka yang perlu dilakukan oleh Bapak ini jika ingin ekspres segera sebelum pensiun, segera punya simpanan dinar senilai 750 juta. 750 juta itu angkanya dari mana, Pak? Anda kan tahu kenaikan emas itu 10% tiap tahun paling minim. Kita selalu ambil minim. Ya, nggak pernah saya sebutkan 30% ya, tujuannya kita ngomong yang paling rendah saja. 10% per tahun. Ini sebenarnya jadi landasan semua bank. Coba tes, kalau Bapak Ibu ngambil gadai ke bank BSI, ngambil gadai emas kemana lagi, itu rata-rata hampir semua emas yang kita ambil jika cicil setahun, mereka sudah menambahkan 10% di depan. Itu yang nggak fair mereka karena ngambil untung di depan kenaikan emasnya itu sendiri. Nah, sama, ini Bapak tadi yang mau pensiun, jika seandainya pengen 75 juta, maka dia cukup mengalihkan 10 kali lipat saja yang harus dia tabung. Kenapa? Karena dia tahu dari uang 10 kali lipat yang dia tabung dalam bentuk dinar tadi, simpan dalam bentuk dinar tadi, dia akan memanennya setelah setahun. Apalagi dia 2 tahun lagi baru pensiun, ya. Maka dia nggak perlu manen di tahun pertama, cukup di tahun kedua, ya, karena dapatnya lebih 2 kali lipatnya bahkan. Ya, artinya yang perlu dilakukan Bapak ini hanya menabung 10 kali lipat dari 75 juta, yakni 750 juta. Ya, setelah setahun, ya dia tinggal ambil 75 juta. Pak, dinarnya berkurang. Yes, dinar berkurang, tapi secara rupiah dia tetap 750 juta. Oke? Sampai sini paham ya? Nanti diskusi kita di chat atau dibantu oleh tim. Saya lanjut ya, karena udah jam berapa ini? 8:30. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini contoh case lain lagi ya. Case lain lagi, Pak, saya punya 2,5 miliar ya. Anggap ini contoh di mana orang ini ya, misalnya gini, nggak punya aset apapun selain uang itu satu-satunya ya. Nggak punya aset apapun selain itu 2,5 miliar ini. Bisakah dipindahkan ke dinar dan pensiun dari situ gitu. Sedangkan sekarang nggak punya apa-apa lagi selain uang itu. Bagaimana untuk hidup setahun sambil nunggu puasa, Pak? Bisa nggak, Pak? Bisa. Gimana caranya? Caranya adalah, ini kan kita sudah baca nih data fakta bahwasanya bla 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 berkaitan dengan emas. Yang perlu dia lakukan adalah ya, uang 2,5 miliarnya tadi dia ambil di depan. Dia ambil di depan untuk memenuhi kebutuhan dia selama setahun. Jadi selama puasa setahun itu dia sebenarnya pinjam dari modalnya yang 2,5 miliar tadi. Ya, karena dia biaya hidupnya 10 juta, maka dia ambil di depan dari 2,5 miliar 120 juta, sisa 2,38 miliar. 2,38 miliar belikan emas. Ya, belikan emas, puasa setahun. Selama setahun kan sudah tenang karena ada pinjaman dari modal tadi 120 juta. Setelah setahun, ambil 10% dari 2,38 miliar, 238 juta. Dari 238 juta, kembalikan ke modalnya yang kita pakai di tahun pertama sebesar 120 juta. Dari 120 juta, masih ada 180 juta, 118 juta. Inilah yang dipakai untuk hidup setahun berikutnya. Tapi, jika seandainya itu terjadi di tahun ini, 2,5 miliar, itu beda cerita. Nggak segitu. Ya, nggak segitu kenaikannya, bukan 2,38, bukan 238 juta. Anggap kenaikannya sesuai tahun ini 30%, maka 238 juta dikali 3, ya, ketemu angka kurang lebih 2,38 kali 3 kurang lebih 700 juta, ya. 700 juta dia mendapatkan selisih kenaikan dari emas maupun dinar itu sendiri. Ini sudah lebih dari cukup buat balikin yang dia pinjam. Buat lebih dari cukup, dia mau apa lagi? Berbisnis. Dan ingat ya, jangan pernah berbisnis ketika dari kenaikan, walaupun sebenarnya kita nggak peduli ya, bisnis yang kita create dari hasil selisih kenaikan emas tiap tahun ini berhasil nggak berhasil kita nggak peduli, tapi ada tipsnya ya. Tips dari saya, jangan pernah sentuh bisnis yang baru Anda memulai, jangan pernah. Anda fokus ke bisnis-bisnis yang sudah jalan ya. Nanti next meeting kita jelasin ini, next Zoom ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini tadi hanya dengan hitungan paling sederhana saja sudah bisa memenuhi semua gaya hidup dia setelah 1 tahun. Oke, saya lanjut. Nah, ini dia rumah kontrakan, ya, rumah kontrakan atau beli dinar, Pak. Nah, ini sama juga ya,
dia punya uang 250, mungkin mau dibelikan rumah subsidi, dikontrakin dengan asumsi dapat dari rumah yang dikontrakin 1,2 juta per bulan. Setelah saya hitung, 1,2 juta kali setahun itu hanya 14,4 juta dari properti yang dia punya. Sedangkan ketika disimpan dalam bentuk emas, ya, maka selisihnya sudah bisa kita lihat, ya, 85,6 juta. Bener ya? Iya bener. Ya, dengan asumsi 250 juta tadi, kenaikannya 30% saja misalnya, sesuai data. Itu juga sudah selisihnya luar biasa. Oke, saya percepat lagi. Nah, ini dia tips passive income. Anda boleh catat ya. Mengingat Anda datang ke Zoom kita malam hari ini ingin belajar ini. Yang pertama, ya, tips passive income dari Dinar Khairul Rezikin. Apa aja, Pak? Yang pertama, Anda harus tentukan terlebih dahulu Anda ingin punya penghasilan berapa dari dinar. Anda yang tahu, masing-masing orang tuh beda-beda. Ya, misal nih 120 juta per tahun. Anda jangan pernah ngomong bulan ya. Kenapa? Karena kita biar terbiasa nih untuk jangka panjang, bukan jangka pendek nih. Ya, misal setahun, Pak, setahun itu kebutuhan keluarga saya, rumah tangga saya 120 juta atau per bulan 10 juta. Atau saya per bulan itu 20 juta, Pak. Berarti setahun 240 juta. Atau 360 juta, Pak. Per bulan 30 juta. Anda yang tahu, ya. Dikali 12 semuanya. Ya, silahkan Anda coret-coret tuh di kertas. Anda yang tahu, ya. Tentukan penghasilan tahunan yang Anda inginkan berapapun, ya. Lalu what next, Pak? Lalu berikutnya yang harus Anda lakukan adalah misal, ya. Tadi kita sudah belajar yang di case orang yang mau pensiun, ya. Kalau seandainya keinginan kita punya penghasilan 120 juta, Anda tinggal kali 10 kali lipat. Berarti Anda hanya perlu menabung dalam bentuk dinar 1,2 miliar. Kalau didinarkan berapa, Pak? Ya, kurang lebih sekitar 150-an dinar. Ya, 150-an dinar. Ya, lalu kemudian ambil 10%-nya secara persentase rupiah. Ya, bukan dinarnya ya. Anda ambil secara persentase rupiah. Karena apa? Dari awal Anda bandingkan dengan instrumen investasi apapun, instrumen simpan aset apapun, ya. Anda cukup ngambil paling sedikit saja, 10%, jangan lebih. Kalau lebih gimana, Pak? Ya, kalau lebih berarti ada kebutuhan yang lain. Misalnya Anda pengen beli mobil, Anda pengen umroh, pengen jalan-jalan ke luar negeri, ya silahkan. Ya, Anda kan nggak pusing karena itu bukan dari hasil bisnis, bukan dari hasil gaji, ya, tapi Anda dibayarin, ya. Anda dibayarin dari puasa Anda tahun lalu. Oke? Lalu gimana, Pak? Kalau seandainya saya punya di atas 500 dinar, maka inilah maka next level dari simpan dinar ini ketika Anda sudah punya 500 dinar ke atas. Maaf, ini saya pindah-pindah itu saya agak kecil. Di atas 500 dinar Anda benar-benar punya kekuatan. Banyak hal yang bisa Anda lakukan dengan 500 dinar. Kenapa? Secara rupiah, 500 dinar hari ini setara 3,5 miliar. 3,5 miliar Anda simpan setahun, itu kurang lebih hampir 400 jutaan. Dengan 400 juta, ya, jika kebutuhan hidup Anda hanya 100, dengan 300 jutanya Anda bisa bikin bisnis. Anda bisa bikin sumur-sumur baru yang produktif. Ya, ini yang saya maksud, restart your asset. Kembalikan semua aset Anda saat ini dalam wujud dinar, baru Anda bisa beli lagi semua aset-aset yang sebelumnya Anda jual. Ya, itu maksud saya. Dan Anda bisa belinya secara cash nanti, begitu. Aset yang lama balik, ya, Anda juga punya indukan dinar, begitu. Oke, ini kenapa dinar? Yang pertama, desain, komunitas, buyback bagus. Ya, ini penting. Kalau ketika Anda menyimpan aset, Anda tidak memperhatikan buyback, maka Anda sebenarnya berpotensi kehilangan selisih kenaikannya. Siapa yang menikmati? Ya, di mana Anda menjual emas tersebut. Inilah kenapa fungsinya komunitas, menjaga pasar kita terus sehat. Ini beberapa produk, ada 10 dinar, bahkan sebentar lagi kita akan launching 20 dinar. Jadi memudahkan Bapak Ibu untuk menyimpan aset lebih simple, nggak perlu banyak-banyak. Di belakang saya ini 20 dinarnya ya. Ini desainnya kurang lebih seperti ini. Ini dan ini. Nah, ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini 10 dinar ya. Oke, setengah dan lain sebagainya. Oke, alhamdulillah udah selesai presentasi kita diskusi. Yuk, saya kembalikan ke MC. Ini banyak pertanyaan, boleh angkat tangan. Kita fokuskan karena ya sampai jam 9 ya. Kita punya waktu 20 menit untuk tanya jawab. Boleh angkat tangan yang ingin bertanya. Lalu kemudian nanti di chat kita akan jawab 2 pertanyaan. Yang penting jam 9 kita selesai karena di beberapa daerah sudah jam 11. Silakan Mbak Jihan, masih ingat?
Iya, suara saya kedengaran? Oke, sebentar. Oke, saya ini kedengar ya? Oke, silahkan. Oke, ini sudah ada banyak hal yang recent ya, ada satu, dua, Hmm. tiga, empat, lima, enam. Oke, kita mulai dari Ibu Nur Falah Sitorus Medan. Boleh silahkan on mic dan mengajukan pertanyaannya. Oke, eh, mana ibunya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu? Ini Pak, mau nanya gitu kan. Saya udah ada tuh nyimpan dinar gitu kan. Ada kira-kira 100. Ini kan suami kita kan udah pensiun. Kita ada juga mau penanaman sawit gitu. Tapi untuk sementara kan itu masih dijaga orang gitu kan. Jadi masih ada kebimbangan apa mau dilanjutin penanaman 4 Sawit, hektarnya ya? lagi. Iya, Oke. 4 hektarnya lagi atau ditunda gitu, dialihkan dananya ke dinar. Itu aja Pak. Oke, Mohon siap. sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini berkaitan dengan sawit ya, karena kemarin saya sendiri yang datang ke Pekanbaru. Jadi saya tahu bagaimana kisah orang-orang yang simpan aset dalam sawit ya. Ini saya contohin salah satu mitra kita ya, beliau punya kita akan berhitung. Mungkin tadi saya belum masukin bagaimana perbandingan kebun sawit vs kebun dinar ya. Dan ini sudah ada yang membuktikan ya, sudah ada yang membuktikan. Jadi gini, singkat cerita, awal Januari kemarin, dia menjual 4 hektar sawitnya. Dari 4 hektar ini per hektar nilainya secara rupiah 350 juta. Artinya ketika dijual, harusnya dia terima 1,4 miliar. Tapi realita, karena jual sawitnya juga yang penting cepat laku, akhirnya dapat kurang lebih 1,2 miliar. Ya, artinya memang yang penting cepat laku aja, di harga 300 juta. Nah, singkat cerita, dengan 4 hektar sawit yang dia punya, tiap bulan sawitnya, kebun sawitnya Bu, hanya berbakti ke dia 4 juta rupiah, kurang lebih. Itu dia masih masih mikirin pupuk, mikirin biaya potong, biaya bersih-bersih, biaya angkut, banyak sekali tetek bengeknya di dunia sawit ya. Belum lagi kalau sawitnya hilang, nggak berhasil dipanen, banyaklah drama-dramanya. Singkat cerita, anggap bersih dari sawit adalah 4 juta. 4 juta jika seandainya 4 hektar sawitnya masih dalam bentuk sawit, hari ini dia hanya terima kurang sampai bulan Agustus kemarin. Ini karena dia jual di bulan itu ya. Jika seandainya masih dalam bentuk sawit, dari bulan Januari dia terima 4 juta, sampai bulan Agustus kemarin hanya terima 32 juta. Betul ya? Artinya kan per bulan 4 juta kali 8, 32 juta. Nah, karena sudah berubah jadi kebun dinar, ya, tanpa mikir pupuk, tanpa mikir biaya pengawas, tanpa pusing suuzon kepada orang, ada yang manen sebelum waktunya, dan tetek bengeknya lah, itu ternyata 1,2 miliar yang sudah beliau dapatkan dari hasil jual 4 hektar, itu di bulan Agustus nilainya sudah 1,6 miliar. Artinya apa? Ada kenaikan aset senilai 400 juta berbanding 32 juta jika masih dalam bentuk sawit. Saya paham, orang-orang yang punya sawit itu sebenarnya menang nama kalau di daerah itu, punya kebun, ada yang dikerjain aktivitas lah. Tapi secara finansial dia kurang berbakti dengan baik dengan kita, dengan tuannya, dengan kita, ya. Belum lagi energi yang kita keluarkan di situ tiap hari dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau seandainya Pak pengen di masa pensiun ada kesibukan, boleh aja sisain 1 hektar, ya, sisanya jual. Kan kita cuma pengen nyari aktivitas untuk ngecek dan lain sebagainya. Tapi sebaiknya semuanya mulai hari ini all in ke dinar. Kenapa saya bilang begitu? Jika suatu saat nanti mau dibeli lagi sawitnya, itu mampu berdaya, ya. Makanya case yang tadi, case ibu tadi 1,2 miliar bulan Agustus ada selisih 400 juta. Kalau dia mau, katanya, kalau saya mau Pak, saya bisa beli lagi sawit yang saya jual, ya. Tapi dia nggak mau lagi karena apa? Aktivitasnya benar-benar menyita waktu, harus survei ke lokasi, apalagi di semua kebun sawit nggak ada CCTV, semua pintu kebuka dari berbagai sudut. Siapa yang mau ngasih pagar tanah sekitar 4 hektar, 20 hektar di situ? Maka saran saya, pindahkan semua ke kebun dinar, ya. Berhenti total dengan kebun sawit, berhenti dengan semua apa ya, menang nama di masyarakat, yes punya kebun sawit, tapi secara ekonomi kita tidak berdaya. Itu aja
Jadi saran saya segera Bu, tawarkan, jual ya. Jadi kalau bahkan kemarin sampai ada namanya itu saya masih ingat Pak Damri ya. Pak Damri itu istrinya ketika mau jual sawit sampai nangis, semua anaknya ditelepon kayak gitu. Drama betul. Tapi setelah dijual kurang lebih 1 miliar juga, dia mulai senyum itu dia rasakan ya, mulai berbakti dengan baik. Sawit-sawit yang sudah dia jual dijadiin dinar. Karena nggak perlu pusing Bu, cuma disimpan saja ya, lalu setelah setahun keluarkan zakatnya. Oke, saya kira itu Bu ya. Makasih Pak Rozi penjelasannya. Jadi keputusannya harus bulat, bismillah ya, menjadikan ekonomi kita lebih berdaya lagi gitu. Oke, silakan yang lain. Oke, terima kasih Pak Rozi. Ini tadi saya memantau pertanyaan-pertanyaan di chat. Ada pertanyaan yang berulang ya Pak. Jadi kalau kita menyimpan dinar untuk passive income, sebaiknya menyimpan dinar dalam gramasi besar atau dipecah-pecah saja agar ketika di buyback bisa sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, saya percepat ya karena sudah banyak yang mungkin jam 12 malam ya. Yang pertama, ketika Anda sudah berazam untuk memindahkan semua aset ke dalam dinar, maka pindahkan dalam bentuk pecahan besar. Pertama, kelebihannya adalah spread buybacknya jauh lebih baik ya. Kemudian yang kedua, selain spread buybacknya lebih baik, penyimpanan Anda lebih ringkas, lebih mudah, Anda nggak perlu banyak. Jadi Pak, kalau seandainya nanti saya sudah simpan pecahan besar, setelah setahun, saya kan mau jual gitu. Tenang aja, Anda jual. Anda kan hanya ambil sesuai 10% dari rupiah Anda. Ya, Anda jual misalnya pecahan 10 dinar, padahal sebenarnya kebutuhan Anda 50 juta, ada selisih 20 juta. Belikan lagi dinar, pecahan yang lebih kecil, begitu. Oke, jadi saran saya, fokus ke pecahan besar. Dari penyimpanan, dari keamanan, dari buyback jauh lebih baik itu, oke? Dan harga tentu Anda mendapatkan lebih baik lagi ya dibanding kalau pecahan kecil. Coba bandingkan beli grosir sama eceran ya, Anda tentu lebih hodil ketika Anda beli grosir. Oke, silakan. Baik ya, terima kasih Pak Rozi. Kita lanjut ambil dari yang raise hand ya. Ini Bapak Bushro Sembada, silakan Pak. Ya, silakan Pak Bushro, langsung di spotlight aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rozi. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak, gimana? Ya. Bushro. Jadi tadi yang diceritakan kebanyakan yang nilainya besar. Ya. Untuk yang masyarakat yang berpenghasilan kecil, penghasilannya masih belum besar, itu bagaimana caranya agar bisa mendapatkan passive income dari dinar ini? Contohnya seperti saya yang penghasilan per bulan masih di bawah 10 juta. Kalau kita mau menyimpan kebutuhan kita rata-rata 1 bulan 6 jutaan. Kalau mau nyimpan berarti kan harus sekitar 700-an juta. Gimana agar bisa secepatnya menyampai dinar yang sebesar 700 juta itu? Terima kasih Mas Rozi. Oke. Baik, saya langsung jawab. Yang pertama ya. Bentar ya, saya spotlight dulu. Yang pertama, ketika Pak Bushro tadi, Pak, gimana kalau seandainya posisi kita saat ini, aset nggak punya, lalu apalagi tadi, aset yang besar nggak punya, sedangkan kebutuhan sudah tahu nih, 6 juta, berarti setahun kurang lebih 72 juta, yang harus disimpan 750 juta, oke? Jadi, yang perlu Pak Bushro lakukan adalah, yang pertama, upgrade skill. Upgrade skill itu gimana Pak? Upgrade skill adalah posisi di mana kita mau terus belajar leher ke atas. Misalnya nih, dengan yang kita lakukan sekarang kita hanya punya uang 6 juta, tapi dengan kita belajar lagi, ya. Maksudnya gimana sih Pak belajar lagi? Ya, Anda harus dengan kondisi sekarang Anda nggak punya nilai tawar sama sekali. Ya, aset nggak punya, kecuali ini saya coba bantu hitungan ya. Kecuali misal Pak Bushro punya rumah senilai 3 miliar atau senilai 2 miliar atau senilai 1 miliar. Misal, ini saya misal aja sekarang, nanti kan yang tahu Pak Bushro. Jika seandainya rumah Pak Bushro sekarang senilai 1 miliar yang ditempati satu-satunya karena nggak punya apa-apa lagi selain itu, maka saran saya jual. Kenapa Pak harus dijual? Karena Anda nggak punya indukannya. Itulah yang Anda jadikan indukan. Ya, itulah yang Anda jadi indukan. Ya, kok bisa Pak? Ya, Anda tadi belajar dari case sawit. Ya, case sawit. Ketika proses jual itu memang menitikkan air mata, nangis semua keluarganya. Tapi
begitu tahu bahwasanya keberkahan dinar melindungi itu semua, memudahkan banyak peluang masuk pada kita, ya, karena Allah sendiri yang jamin, ya, maka kita akan bisa beli lagi rumah yang kita jual, bisa beli lagi aset-aset lain. Hanya begitu kalau seandainya cuma rumah yang punya. Kalau nggak punya, cuma misalnya sekarang rumah aja ngontrak Pak, cuma ngandalin dari gaji, maka ya Anda harus minta kepada Allah dibukakan banyak peluang rizki, ya, dibukakan banyak sumur-sumur baru, dipertemukan orang-orang yang bisa membantu Anda mencapai angka tadi. Anda kan udah belajar ilmu LOP, Anda tahu Allah Maha Kaya, ya, Anda tinggal datang ke Allah, ya Allah bukakan semua jalan, datangkan orang-orang, datangkan peluang, ya, biar tujuan saya tercapai, ya, menghidupkan sunnah, punya dinar setara 700 juta. Kalau dirupiahin berapa? Hanya 100 dinar, nggak muluk sebenarnya kebutuhan Pak Busro. Ya, tapi kalau kita sudah tahu, ya, berazam, maka bismillah, ya. Pak Busro langsung set goalnya. Saya bismillah mulai hari ini, ya, saya ingin punya 100 dinar, ya. Serahkan semua kepada Allah. Ya Allah, bukakan semua jalan bagaimana ini tercapai. Datangkan peluang, datangkan mentor, ya, biar ini segera terpenuhi. Maka nggak ada jalan lain selain Pak Busro minta kepada Allah yang Maha Kaya. Kalau minta ke saya, ya nanti dulu Pak. Jadi yang penting mau upgrade skill, insya Allah Allah bukakan terus sumur-sumur baru sehingga angka 700 tadi tercapai. Ya, nggak usah tanya dari mana Pak sumbernya, biar Allah yang mikirkan. Allah yang lebih tahu daripada kita. Itu aja. Karena kalau udah sampai tahap ini, masing-masing kita yang tahu apa yang bisa saya lakukan. Tapi setidaknya ketika Anda punya keinginan tadi 100 dinar, terserah, nanti Allah akan hadirkan banyak cara. Misalnya tiba-tiba ada orang beli barang dari Anda, tiba-tiba Anda diajak yuk kerjasama, apalagi tiba-tiba Anda tanpa tahu ternyata ada keluarga Anda dari jauh dapat warisan, dan banyak hal, ya. Yang penting terus berprasangka baik ke Allah, Allah akan bantu wujudkan. Oke? Saya kira itu. Jadi nggak usah berkecil hati, banyak temennya Pak Busro. Oke? Siap. Oke, lanjut. Siap. Oke, insya Allah ini kita akan ada satu pertanyaan lagi yang diambil dari chat dan satu pertanyaan lagi dari yang raise hand. Ini, oke. Pak, saya mau bertanya, saya pensiunan ASN tiap bulan dapat hampir 5 juta rupiah. Bagaimana saya bisa menabung agar kebutuhan hidup saya 120 juta per tahun? Oke, saya ada kebun durian, progres panen tahun depan. Ini tulisannya agak ini ya, ingat-ingat. Oke. Ya, itu ada kebun durian, terus iya, itu. Jadi kita ngapain ini? Ini ngapain? Ya, jadi ya 5 juta, kemudian punya kebun durian progres panen gitu tahun depan. Gimana caranya bisa dapat 120 juta per tahun gitu untuk pasif income? Oke. Apa ya? Tadi saya lihat ada yang, Pak, tadi Bapak nyuruh rumahnya dijual. Iya, saya suruh rumahnya dijual. Ngontrak dong, Pak. Yes, Anda ngontrak, Anda kok setahun. Ya, jadi gini, saya contohkan aja ketika Anda tidak punya apa-apa lagi aset, ya, yang dipunya cuma rumah. Rumah senilai 1 miliar, itu modal Anda. Itu modal indukan pertama Anda. Lalu gimana, Pak? Kita tinggal di mana dong? Rumahnya dijual. Ya, karena Anda bukan siapa-siapa, aset nggak punya. Siapa yang mau nolong Anda kalau bukan diri Anda sendiri? Maka itu jual. Ya, Anda hanya menunda kesenangan di tahun pertama. Menunda kesenangan maksudnya gimana, Pak? 1 miliar yang Anda jual, Anda sisihkan langsung. Kalau seandainya saya sewa rumah, ya, yang nilai rumahnya itu kalau dijual 1 miliar, berarti nilai sewa kurang lebih 50% dari biaya propertinya. Kalau propertinya adalah 1 miliar, maka Anda bisa cari rumah untuk menjadikan itu indukan kurang lebih dengan harga 25 sampai 30 juta. Anda langsung sisihkan di depan untuk sewa 2 tahun. Jadi dari 1 miliar, anggap rumah laku 1 miliar nih, nggak punya apa-apa lagi selain rumah itu. Jadikan rumah itu indukan. 50 juta ambil di depan buat sewa 2 tahun rumah. Lalu kemudian biaya hidup gimana, Pak? Biaya hidup Anda berapa? Biaya hidup saya tiap bulan itu 5 juta, kali setahun 60 juta. Berarti Anda ambil di depan dari 1 miliar 110 juta. 50 jutanya buat sewa 2 tahun, ya, yang 60 jutanya buat biaya hidup setahun. Lalu 890 jutanya belikan dinar. Nah, ini dia, belikan dinar, Pak. Belikan dinar.
Bentar, belikan dinar baru dari situ nanti ya setelah dibelikan dinar anggap kenaikan bulan tahun itu 10%. Anda ambil dari situ sekitar 89 juta atau 90 jutaan. Ya, 90 jutaan Anda bisa buat mengembalikan yang Anda ambil ya sampai nanti misalnya kayak tahun ini naik sampai 30%, ya Anda bisa pelan-pelan mengembalikan modal. Anda bisa tunggu mungkin di tahun ketiga atau di tahun keempat Anda bisa beli lagi aset-aset rumah yang value-nya segitu. Karena sekarang kan banyak nih, kalau kita mau menurunkan ego, mau menurunkan standar, kita bisa kok beli rumah lagi seharga 300 sampai 500 juta, ya. Cara jualnya gimana, Pak? Ya cara jualnya tadi. Jangan pernah jual aset Anda sendiri. Saya kasih tipsnya. Jangan pernah jual aset Anda sendiri. Kenapa? Lama. Ya, yang perlu Anda lakukan gimana? Yang perlu Anda lakukan adalah pertama, Anda bisa datang ke agen properti di sekitar rumah Anda. Ya, kalau nggak tahu caranya, buka OLX, ketik rumah dijual Depok. Nanti semua yang nongol itu Anda japri, Pak, bantu jualin rumah saya. Kalau misalnya masih nggak tahu juga, ya udah lewat Facebook. Ya, Anda gabung di grup-grup jual beli properti lokal, misalnya Depok, Bogor, ya Anda posting di sana. Tapi sebaiknya percayakan ke agen properti. Kenapa? Anda berbagi kebahagiaan dengan mereka 2,5% kalau laku. Ya, percayakan mereka, permudah cara bayar, maka insya Allah pelan-pelan aset Anda semua akan laku. Ya, semua akan laku. Ya, apalagi Anda punya tujuan yang lebih mulia jangka panjang. Nah, untuk yang ibu tadi, Pak 5 juta gimana? Sama dengan Pak Busro. Anda cari di rumah Anda apa yang punya value. Ya, Pak saya punya 2 mobil, satunya jual. Ya, apalagi yang sekiranya bagi Anda itu hanya seru-seruan, lucu-lucuan, ya kembalikan semua ke dalam bentuk dinar. Kalau seandainya belum mampu besar, ya udah terus minta ke Allah. Ya, mengingat Allah Maha Kaya. Siapa lagi gitu? Anda kalau belajar ilmu Garbutala, ya Garbutala karena itu kegalauan Anda. Ya, oke, saya kira itu. Ada lagi? Boleh? Ini sebelum jam, kan udah jam 9 ya. Nanti Iya, Bapak Ibu, gini, Bapak Ibu silahkan lanjutkan diskusi di setiap grup-grup Bapak Ibu diundang ya. Karena saya lihat ini kan semua nanti lanjutan diskusinya kita bahas 2 minggu sekali. Tapi diskusi aja dulu di setiap grup-grup Bapak Ibu diundang. Pak, gimana cara beli dinarnya? Gimana? Itu semua nanti lewat mitra-mitra kita yang tersebar merata di seluruh Indonesia. Jualnya gimana? Sama juga ya. Intinya kita sama-sama nih semua yang tergabung di sini nanti kita coba akan bantu terus kawal. Pak, posisi saya sekarang di level entry. Gimana caranya next level? Ya kalau sekarang entry aja belum, 20 dinar aja belum. Stop, Pak, berkhayal dulu yang di atasnya. 20 dulu nih, minta ke Allah, bukakan semua jalan. Ya, karena nggak ada jalan lain selain minta ke Allah. Itu aja Bapak Ibu ya. Oke, itu saya kira udah jam 12 malam. Nanti lanjut di grup masing-masing ya. Saya akan support. Nanti insya Allah diskusi akan lanjut. Silahkan Bapak Ibu curhat detailnya ke grup masing-masing Bapak Ibu diundang ya. Karena itu perpanjang tanganan dari kita ya. Jadi diskusinya lanjut di grup masing-masing begitu. Silahkan saya kembalikan ke Mbak Jihad. baik. Ya, Masya Allah luar biasa sekali ya ilmu yang kita dapat malam ini. Ini yang masih raise hand dan kirim pertanyaan di chat banyak kali. Masya Allah antusias sekali teman-teman Bapak Ibu semuanya. Tapi mohon maaf banget nggak bisa terjawab semuanya. Maka diskusinya nanti dilanjutkan di grup masing-masing ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, gimana caranya gabung jadi member, gimana caranya gabung jadi reseller, gimana caranya mengalihkan aset ke dinar, nanti konsultasi berikutnya ke mitra-mitra dinar yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Silahkan menghubungi pengundang bapak-bapak ibu-ibu ya, yang undang bapak ibu ke Zoom ini, yang nge-share infonya di grup. Nah, silahkan menghubungi beliau-beliau untuk konsultasi dan diskusi lebih lanjut. Dan insya Allah webinar ini akan berlanjut ya setiap 2 minggu sekali, betul begitu Pak Razi ya. Ya, maka stay tune. Rekaman ini juga kita share biar bisa dilihat ulang. Iya, nanti informasinya akan di-share ya. Gimana jadi Bapak Ibu udah siap ya untuk take action dan restart di aset, kita kembalikan aset kita dalam bentuk aslinya, yaitu dalam bentuk emas. Ingat, dinar ini bukan hanya melindungi nilai aset kita, bukan hanya tentang mendapat passive income, tapi juga menghidupkan sunnah dan mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mantap untuk mulai menabung dinar, mengalihkan aset ke dinar, atau action lainnya, atau masih mau bertanya-tanya dan berkonsultasi, silahkan menghubungi pengundang Anda. Pastikan Anda memanfaatkan ini untuk meraih keberkahan dan stabilitas finansial.
terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Rozi atas ilmunya yang luar biasa, dan terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua atas antusiasmenya. Insya Allah kita bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.